Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati dengan NIM 051598325 dari Prodi Sistem Informasi UT Daerah Bogor. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktik tugas 3 pemrograman berbasis web, yang dimana kita diminta untuk melakukan migrasi pada tugas 2 dan tugas 1 ke Vue.js. Nah, yang awalnya kita menggunakan native JavaScript. Nah, bisa dilihat ya untuk tampilan Vue.js di sini. Nah, susunan foldernya itu berbeda dengan susunan folder sebelumnya atau HTML native. Nah, untuk sebelumnya itu semua file ditaruh dalam satu folder. Nah, sedangkan di tampilan sekarang itu lebih tertata ya di sini. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan. Untuk yang pertama di sini ada src atau source, yang berarti itu sumber. Nah, di dalamnya terdapat beberapa folder sesuai fungsinya. Nah, yang pertama kita buka. Nah, di sini ada aset. Ini berisi file-file statis seperti logo, gambar, dan juga CSS. Nah, kemudian di sini ada components. Ini berisi navbar dan footer. Nah, tujuannya itu agar ketika berpindah halaman, website tidak perlu memuat ulang dari navbar sampai footer. Nah, cukup halaman utamanya saja. Kemudian di sini ada JSON. Nah, JSON ini berisi file-file JavaScript dari tugas sebelumnya ya. Vue.js bekerja secara reaktif dan memerlukan objek notation agar ketika data berubah, halaman tidak perlu di-reload. Ya, selanjutnya di sini ada router. Nah, router ini berfungsi sebagai navigasi di mana aturan routing ini ditulis sekali dan otomatis dipakai ke seluruh halaman, sehingga website terasa lebih cepat dibandingkan native yang harus mengetik satu persatu per halaman. Nah, oke, untuk bagian utamanya di sini ada views. Nah, di sini yang terdiri dari 4 halaman utama. Yang pertama ada dashboard, kemudian login, stock, dan juga tracking. Nah, jadi kan di tugas pertama itu masih dilakukannya native-nya. Kemudian saya di sini melakukan migrasi secara manual untuk menyesuaikan format penulisan kode Vue.js. Nah, misalkan pada halaman login. Nah, jika di native itu menggunakan tag pembuka HTML, nah di Vue.js ini kita menggunakan tag template. Ini. Nah, di mana Vue.js ini bekerja sebagai SPA atau Single Page Application, di mana indeks HTML berperan sebagai kanvas. Nah, seluruh halaman pada folder views di-render melalui file main.js. Nah, terus indeks HTML-nya di mana? Nah, di sini ya. Nah, ini untuk tampilan HTML-nya, di mana di sini itu nanti akan memanggil semua foldernya dari sini nih. Ada scripts src di sini. Nah, nanti semua halaman itu nanti akan dipanggilnya melalui ini.
Jadi kita tidak perlu memanggil dari awal, cukup hanya dengan menggunakan script ini. Nah, kenapa di halaman indeks ini bisa memanggil nanti websitenya? Karena Vue.js ini berperan sebagai SPA atau Single Page Application, di mana indeks HTML ini berperan sebagai kanvas. Jadi seluruh halaman pada folder views dirender melalui file main.js. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat. Nah, ini berfungsi untuk dimana seluruh halaman yang di views itu dirender. Nah, untuk src ini, nah di sini untuk codingan ini dimana ini itu sebagai penggerak untuk menjalankan dari si website ini. Nah, oke, di sini saya akan contohkan. Nah, di sini kita lihat main.js. Nah, di sini untuk kodenya itu app. Nah, fungsi app ini di mana? Nah, di sini. Ya, di sini. Nah, di router. Nah, routernya, nah ini kita lihat. Nah, ini routernya itu memanggil semua halaman di views. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya kenapa Vue.js ini terasa lebih ringan daripada native, karena halaman sudah dimuat lebih dulu dan siap ditampilkan tanpa loading ulang setiap kali diklik ya. Berbeda dengan native di mana kita harus memuat ulang satu persatu. Jadi ini itu lebih mudah dan lebih gampang untuk digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa kode yang ada pada Vue.js. Nah, misalkan kita ke stock views. Nah, di sini diawali dengan template. Nah, di mana template ini berfungsi untuk membungkus semua teks yang ada di sini, termasuk divs, select dan beberapa kode HTML lainnya. Jadi semua itu dijadikan satu itu di bagian template. Nah, jadi kan kalau kemarin itu harus mengoding dari awal. Nah, kalau di sini itu kita tinggal masukkan saja di bagian template ini ya. Nah, untuk JavaScript-nya kita ada di sini. Nah, di sini ya, itu untuk script setup ini berfungsi untuk supaya si kodenya itu lebih ringkas ya, untuk kode JavaScript-nya. Nah, jadi di sini kita jadikan satu ya supaya menjadi lebih ringkas. Nah, untuk logikanya masih sama ya. Di sini ada if, else, sort, data, dan set tetap sama ya. Namun di sini kita mengimport kebutuhan seperti framework CSS, Sweet Alert, dan data bahan ajar itu di. Nah, kita bisa lihat di bagian sini. Nah, ini kita import semua view-nya. Tentu saja yang dimulai dengan di sini ya, view-nya, kemudian Sweet Alert-nya, kemudian komponen navbar view-nya, dan juga di sini ada data bahan ajar. Oke ya. Selanjutnya kita ini ya, untuk logikanya itu masih sama ya, dimana di sini ada parameter A dikurangi parameter B. Sini ya ada if, else, sama kayak tugas kemarin, mengurutkan dari nilai A sampai ke Z, sama ya kayak kemarin. Nah, untuk result filter juga masih sama ya kayak kemarin. Nah, yang membedakannya itu hanya dari atasnya saja.
Nah, di sini saya sudah memberikan komentar untuk lebih mudah mempelajarinya. Nah, yang lain juga sama ya, dari dashboard login, stock tracking, kita lihat ke login ya. Ini sama menggunakan template. Nah, di sini teman-teman harus tahu di sini ada di view model. Di mana view model ini berfungsi sebagai data binding dua arah antara HTML dan juga JavaScript. Sehingga tidak perlu mereload halaman saat ada perubahan data. Ini ya. Lalu teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, ini ada tanda add click, di mana add click ini merupakan pengganti on click pada native JavaScript. Untuk cara kerjanya itu lebih efisien karena tidak perlu menyisipkan JavaScript langsung ke dalam tag HTML. Ini. Nah, oke, langsung saja kita ke eksekusinya ya. Kita pergi ke halaman indeks. Nah, untuk running ini sedikit berbeda. Kita menggunakan terminal. Kita klik terminal, new terminal. Nah, kemudian kita tulis npm pandev. Nah, ini ya sudah muncul. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada link localhost. Cara membukanya, kita klik ctrl, kemudian klik. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian saya akan tampilkan di external browser. Nah, ini untuk halaman loginnya. Nah, jika teman-teman perhatikan di halaman login ini, nah di sini ada double2js. Nah, maka akan menampilkan halaman yang kita sedang berada di halaman itu. Nah, di sini kita berada di halaman login, maka routernya ini akan otomatis bertuliskan login. Nah, di Vue.js kita bisa lihat di halaman website itu tidak lagi ekstensi HTML karena di Vue.js ini sudah dirubah di bagian router. Oke, di sini kita akan langsung login. Nah, login berhasil. Kita masuk. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya, masih sama dengan tugas sebelumnya. Ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, dan juga laporan histori. Oke, langsung saja kita ke informasi bahan ajar. Nah, sama ya dengan tugas sebelumnya juga di sini. Untuk informasi stok bahan ajarnya,
Di sini ada tampilan kode, judul, kategori, UPPJJ, lokasi, harga, jumlah, status, catatan, dan juga aksi di sini untuk mengedit dan juga menghapus. Nah, di sini juga ada tampilan stok menipis atau kosong, kita checklist. Nah, maka akan tampil untuk stok bahan ajar yang menipis. Nah, di sini kayak sama ya seperti tugas sebelumnya. Untuk stok menipisnya itu di bawah 10. Nah, di sini ada 7 dan juga 2. Lalu untuk filter UPPJJ, nah di sini ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, juga Denpasar. Kita klik misalkan Jakarta. Nah, ini untuk Jakarta kategorinya itu untuk mata kuliah wajib. Ya, di bagian filter, kemudian di sini semua kegiatan ya, mata kuliah wajib. Dan di sini juga ada urutkan berdasarkan judul, halaman, dan juga harga. Oke, jika kita reset, nah maka akan kembali seperti semula. Kita langsung saja untuk mencobanya. Coba mengedit. Nah, misalkan ini ya, pengantar bisnis, kita ubah untuk stoknya itu menjadi 8 misalkan. Kita ubah untuk catatannya, misalkan cetak ulang dibutuhkan. Kita juga bisa menebalkan untuk hurufnya. Kita klik Ctrl+B. Nah, tebal ya. Oke, kita simpan. Nah, berhasil. Di sini stoknya sudah berubah. Nah, untuk catatannya juga di sini cetak ulang dibutuhkan. Kemudian di sini saya akan mengubah lagi, misalkan untuk pengantar akuntansi, kita tambahkan untuk stoknya, misalkan 25. Nah, misalkan catatannya buku telah stok kembali. Oke, kita simpan. Nah, otomatis ya sudah terjadi perubahan di sini dari jumlahnya yang awalnya 7 menjadi 25. Kemudian di sini saya akan coba untuk menambahkan bahan ajar. Misalkan di sini baru. Kita simpan. Nah, di sini ya sudah masuk untuk buku mata kuliah etika profesi. Oke, langsung saja. Ini sudah berhasil semua ya. Sudah berfungsi. Kita langsung saja praktik yang kedua, itu tracking pengiriman. Nah, ini masih sama ya dengan tugas sebelumnya. Nah, dimana di sini ada tracking untuk nomor DO-nya, ada NIM, nama, dan juga ekspedisi. Kita langsung coba saja. Sini saya masukkan untuk NIM-nya, NIM saya. Ekspedisinya kita pilih yang ekspres, pilih paket. Nah, misalkan untuk itu kita pengirimannya tanggal kirim itu besok. Nah, ini kita tambah DO baru. Nah, ini ya sudah berhasil untuk tracking baru sudah ditambahkan. Nah, ini sudah muncul ya di sini. Nah, sebelumnya juga sudah ada di sini untuk tracking pertama itu ada Rina Wulandari. Kita lihat di detail.
Nah, ini untuk pesanan pertama ya, Rina Wulandari untuk detail perjalanannya. Nah, ini untuk yang kedua itu pesanan saya di sini untuk detail perjalanannya. Oke ya, ini sudah berhasil semua. Oke, itu dia tadi hasil dari tugas 3 praktikum pemrograman berbasis web. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.